JPU tuntut 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah 1 tahun 6 bulan. Wali Kota Adhan Dambea pimpin ASN demo kantor Bank Sulutgo. Gubernur kagum karya ilmiah inovatif ramah lingkungan. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sulut Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas TV Sulut hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 2 pegawai BRI unit Wonosari, Kabupaten Boalemo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat manipulasi transaksi setoran tunai fiktif atau tanpa uang fisik. Aksi kedua pelaku mengakibatkan kerugian keuangan bank hingga mencapai 1,3 miliar rupiah melalui 6 kali transaksi. 2 pegawai BRI unit Wonosari, Kabupaten Boalemo terpaksa digiring polisi usai resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus manipulasi transaksi setoran tunai fiktif tanpa uang fisik. Kedua tersangka masing-masing sebagai mantri BRI unit Wonosari dan satunya lagi sebagai teller. Aksi kedua tersangka terungkap setelah tim pengawas melakukan analisa keuangan dan mendapati ada keanehan hingga langsung dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Dari hasil penyelidikan, penyidik pun mendapati sejumlah percakapan tersangka dan transaksi setor tunai fiktif tanpa uang fisik. Sementara tersangka lainnya diketahui berperan memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi. Bahkan kedua tersangka diketahui telah melakukan aksinya sejak bulan Juni 2024 hingga terbongkar pada awal tahun 2025. Dari tangan tersangka, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa tangkap layar percakapan tersangka, 7 lembar transaksi harian, serta 6 lembar slip asli transaksi setoran. Dua tersangka ini adalah oknum pegawai oknum pegawai yang melakukan transaksi setor tunai tanpa adanya uang fisik. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka IT yaitu dengan cara melakukan setoran sebesar beberapa nominal sampai dengan total setoran secara fiktif dengan total kerugian senilai 357.615.960 rupiah, yang mana hal tersebut menjadikan kerugian daripada pihak bank. Total kerugian yang kami dapat himpun transaksi sejumlah 1.340.615.960 rupiah dalam 6 kali transfer yang dilakukan oleh tersangka. Jadi yang laki-laki ini berperan sebagai memberikan persetujuan setelah dapat verifikasi memberikan persetujuan untuk transaksi itu boleh dilakukan atau tidak. Dalam pemeriksaan, salah satu tersangka mengaku tidak pernah menerima sepersepun maupun mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Kalau ke rekening saya tidak ada, itu ke rekening mantri yang seperti dijelaskan tadi Pak Dir kan, dia bilang memperkaya diri sendiri toh, memperkaya diri masing-masing. Itu saya tidak ada, uang ke saya tidak ada yang masuk sama sekali. Iya, uang 1 rupiah pun sumpah demi Allah tidak ada masuk ke saya. Akibat perbuatan ini, kedua tersangka terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo masih terus menelusuri pihak lain yang terlibat maupun menerima aliran dana dari kasus ini. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang tindak pidana korupsi dana hibah Sinode Gemim Senin 17 November 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Dalam sidang ini 5 terdakwa dituntut 1,6 tahun penjara oleh JPU. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Manado, Ahmad Peten Sili, didampingi Irianto Tiranda dan Kusnanto Wibowo. Adapun 5 orang terdakwa yang telah menjalani proses persidangan adalah Jeffrey Korengkeng, mantan Kepala BKAD Provinsi Sulut, Freddy Kaligis, mantan Kepala Biro Kesra, Steph Keppel, mantan Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulut, Asiano Gemikawatu, mantan Asisten 3, dan Hein Arina, Ketua Sinode Gemim. Dalam pembacaan tuntutan JPU oleh Majelis Hakim, kelima terdakwa dituntut sama, yakni 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Meski demikian, satu terdakwa Gemikawatu ditambah dengan uang pengganti kerugian negara sebesar 28 juta rupiah. Kuasa hukum Jeffrey Korengkeng saat diwawancarai mengatakan dari hasil bacaan tuntutan oleh JPU membuktikan tidak terbukti sepersen uang yang dirugikan oleh kliennya, melainkan hanya kesalahan administrasi. Sementara itu, kuasa hukum Asiano Gemikawatu bilang pihaknya sangat menghargai serta menghormati tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Dalam sidang berikut, pihaknya akan mempersiapkan hal-hal untuk membela kliennya dalam sidang pledoi. Tanggapan? Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang saya sampaikan secara konsisten dari pembacaan dakwaan bahwa klien saya Jeffrey Korengkeng tidak mengecap uang negara hasil korupsi dalam bentuk apapun itu diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan. Teman-teman semua mendengar tadi. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyebutkan bahwa tidak ada sepeser duit pun yang dikecap oleh Jeffrey Korengkeng, dan itu merupakan hal sangat mendasar dari tindak pidana korupsi. Iya, saya pribadi dan rekan menghargai dan menghormati atas apa yang dituntut oleh pihak jaksa penuntut umum. Walaupun mungkin nantinya di dalam pledoi ada beberapa hal sebagaimana yang dituntut tadi akan terjadi, kami lakukan pembelaan. Sebagaimana dalam pemeriksaan lalu, kalau tadi dinyatakan bahwa Hamil Tindas diperintahkan, yang benar tidak pernah diperintahkan, tapi yang bersangkutan berinisiatif mendatangi di sana. Seperti itu. Ya, kami akan maksimalkan dalam pembelaan nanti pada tanggal 26 nanti. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kami akan maksimalkan apa yang bisa kami pertanggungjawabkan di mata. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 dengan agenda sidang pledoi atau pembelaan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ditres Narkoba Polda Sulteng berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 60 kg. Dalam pengungkapan ini, petugas juga menangkap 5 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Penangkapan terhadap para tersangka terjadi pada 13 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Operasi penangkapan dimulai dari informasi intelijen yang mengindikasikan akan adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke wilayah Sulawesi Tengah. Petugas yang sudah melakukan pemantauan sejak pagi langsung menggelar penghadangan saat para tersangka berupaya memindahkan paket sabu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Andi Sutendi bilang bahwa 5 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AF, MF, M, SR, dan I. Menurut Kapolda, AF berperan sebagai penjemput sabu di Tawau, Malaysia sebelum membawanya masuk melalui jalur laut menuju Sulawesi Tengah. Salah satu di antara mereka merupakan seorang wanita berinisial SR. Saat ini, penyidik masih mendalami peran SR dalam proses penyelundupan barang haram tersebut. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan pada personil Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yakni tersangka AF, tersangka MF, tersangka M, tersangka SR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60 bungkus, atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg kurang lebihnya. Apapun peran tersangka AS
AF yaitu menjemput, adapun peran tersangka AF yaitu menjemput narkotika jenis sabu yang berasal dari Tawau, Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sabu yang dibawa kemudian diterima oleh MF. Dari MF didapat informasi lokasi tersangka AF dan 3 tersangka lainnya. Barang bukti 60 kg sabu yang diamankan tersebut diduga akan diedarkan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jaringan ini diduga beroperasi secara terstruktur, menggunakan metode penyelundupan yang rapi dan sulit terdeteksi. Polda Sulteng menegaskan bahwa kelima tersangka sudah lama menjadi target operasi. Mereka diduga kerap melakukan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pengiriman barang haram melalui jalur laut dan darat. Dalam kasus ini, para tersangka akan dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup. Roles Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Gorontalo memusnahkan barang bukti ganja dan sabu tak bertuan. Narkotika jenis ganja dan sabu tanpa tuan ini pun disita dari jasa ekspedisi di Kota Gorontalo dan berasal dari wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Petugas BNN Provinsi Gorontalo memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu. Hasil penyelidikan dan penelusuran barang bukti yang disita ini pun diketahui tak bertuan. Kepala BNN Provinsi Gorontalo bilang ada sebanyak 4,8 kg ganja dan 10 gram sabu yang berhasil disita. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dibakar di halaman kantor BNN Provinsi Gorontalo. Dalam pemusnahan barang bukti yang tadi saya sampaikan tadi, sebagian besar adalah barang-barang yang tidak bertuan. Artinya adalah pada saat kami diberikan informasi dari masyarakat, kemudian kita melakukan penyidikan, kami temukan barang bukti khususnya ganja, banyak kita temukan di tempat-tempat jasa pengiriman, ekspedisi. Informasi jelas, semuanya jelas, dan barang ada di jasa ekspedisi yang tidak bisa kami sebutkan. Dan kita tongkrongin, kita tungguin, kita melakukan penyelidikan, kita pantau semua seliling-kelilingnya, kemudian kita kerjasama dengan pegawai-pegawai yang ada di jasa ekspedisi, kita sampai masuk ke dalamnya sampai 5 hari. Bahkan sampai kita pantau 5 hari, pagi, siang, malam, tidak ada yang mengambil. Nah ya, tidak ada yang mengambil, kita pantau tidak ada yang mengambil, ya sudah, kemudian kita sita. Selain pemusnahan barang bukti narkotika, BNNP Gorontalo pun telah menyelesaikan proses hukum terhadap 18 tersangka kasus narkotika sepanjang tahun 2025. Selain itu, BNNP Gorontalo telah menetapkan 12 desa sebagai wilayah rawan peredaran narkotika di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Hilang 10 hari di perkebunan Tombuluan, anak 6 tahun akhirnya ditemukan. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Roy Rasdi Rusli, anak berusia 6 tahun yang hilang selama 10 hari, akhirnya ditemukan di perkebunan Desa Tombuluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Roy ditemukan salah seorang warga di kebunnya dalam kondisi selamat. Beginilah video amatir yang direkam warga saat menemukan anak Roy Rasdi Rusli yang telah hilang sejak tanggal 8 November lalu. Roy ditemukan seorang warga dalam keadaan lemas dekat pohon pisang di perkebunan sekitar 2 km dari perkampungan. Lokasi penemuan anak hilang tersebut sepi karena jarang dilewati warga desa. Roy Rasdi Rusli diketahui hilang saat tengah bermain bersama rekan-rekannya di pekarangan rumah. Saat pencarian, jejak Roy sempat ditemukan di area pekuburan oleh warga setempat. Dalam 1 minggu terakhir, warga, polisi, TNI, Basarnas terus melakukan pencarian terhadap bocah Roy Rusli sebelum akhirnya ditemukan warga pada Senin 17 November. Sekitar 9 hari ya. Makanya kami bersama pemerintah
desa dan pemerintah kecamatan Pembunuhan mengambil inisiatif untuk kita observasi dulu. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Nah, dia itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di perkebunan menemukan ini Adi Roy. Baru dia langsung itu anak itu pernah dia tak kaget sebenarnya. Kaget dia, ada apa itu Pak Adam? Ini dia lihat ternyata ini Adi Roy, tapi dia langsung melapor kepada pemerintah desa. Pemerintah desa langsung merespon, menghubungi polsek dari pihak kecamatan. Akhirnya melakukan evakuasi. Pihak kepolisian sudah langsung melaksanakan evakuasi. Bocah Roy Rasdi Rusli mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hilangnya bocah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tua untuk tetap mengawasi lingkungan bermain anak di sekitar rumah. Tim Liputan Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota bersama Polsek Kota Utara bekuk residivis kasus pencurian usai kembali nekat mencuri di toko rental PlayStation di Kota Gorontalo. Dari aksi nekatnya, terduga pelaku berhasil menggasak 3 unit PlayStation atau PS, 8 buah stik PS hingga menggasak puluhan bungkus rokok. Aksi tersangka terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas di sebuah toko rental PlayStation di Kota Gorontalo yang merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang residivis. Dengan menggunakan jas hujan, pelaku dengan mudah masuk ke dalam toko melalui pintu utama. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan telah mengetahui kondisi toko karena kerap bermain PlayStation di lokasi. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan kunci toko, pelaku pun langsung melancarkan aksinya saat dini hari. Bahkan terungkap tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Akibatnya pemilik toko rental PS ini mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sekitar pukul 11 tersangka ini melakukan rental PS di TKP. Kemudian setelah itu sekitar pukul 2.30 ataupun dini hari, tersangka ini mendatangi sebelah warungnya TKP dengan cara menggunakan motor. Kemudian tersangka ini karena mengetahui kondisi TKP toko, sehingganya tersangka ini menggunakan kayu untuk mengambil kunci toko TKP. Kemudian tersangka melakukan aksinya sekitar pukul 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Polda Gorontalo resmi menetapkan oknum ASN di Gorontalo jadi tersangka karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMK di Kota Gorontalo. Kasus dugaan pelecehan seksual siswi SMK di Kota Gorontalo akhirnya mulai memasuki babak baru. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, terduga pelaku oknum ASN lulusan IPDN Muda Gorontalo ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya saat hendak dilakukan pemeriksaan dan penahanan, tersangka justru dikabarkan sakit sehingga polisi tidak bisa melakukan penahanan. Kabid Humas Polda Gorontalo bilang, penyidik juga kini tengah mendalami 2 rekan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kita akan informasikan juga, sudah kita dapatkan untuk hasil dari kasus yang sedang ditangani oleh Ditkrim Polda Gorontalo untuk masalah kekerasan seksual. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi Ditkrim sudah menetapkan mengeluarkan penetapan tersangka. Kemudian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan rencana kemarin hari Rabu itu dipanggil untuk pemeriksaan tersangka, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Ya, dengan alasan sakit, ada surat sakitnya. Untuk saat ini saksi yang diperiksa sudah lebih dari 6 orang, ya, dan ya kemudian
akan berkembang ya tentunya dalam pemeriksaan selanjutnya, penyidikan selanjutnya. Nah, nanti kita akan infokan kembali. Penyidik di Reskrim Polda Gorontalo juga akan kembali memanggil tersangka untuk proses penahanan serta pelengkapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya tersangka membantah telah melakukan pelecehan terhadap korban dan justru melaporkan kedua orang tua korban di Polresta Gorontalo Kota atas dugaan penggelapan uang mahar pernikahan hingga kedua orang tua korban ditetapkan tersangka. Kris Kemisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kejaksaan Negeri Minahasa Utara resmi menahan dan menetapkan tersangka kepala desa atau Kumtua Desa Laikit. Oknum Kumtua tersebut diduga menyalahgunakan dana desa tahun 2023 sampai 2024 dan mengakibatkan kerugian negara senilai 347 juta rupiah. Penahanan dan penetapan tersangka terhadap Kumtua Laikit berinisial FM ini dilakukan penyidik Kejari Minahasa Utara usai memeriksa tersangka selama 7 jam. FM ditetapkan tersangka dan ditahan Kejari Minahasa Utara setelah penyidik mendapati 2 alat bukti yang cukup terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa tahun 2023 hingga 2024 dengan kerugian negara senilai 340 juta rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Wilke Rabeta didampingi Kepala Seksi Intelijen Ivan Dai Iswandi membenarkan penahanan hukum tua Desa Laikit tersebut, di mana modus operandi yang dilakukan tersangka FM adalah pertanggungjawaban fiktif dan markup anggaran dana desa. Saat ini adapun kegiatan saat ini yang kami telah laksanakan, kami telah sejak jam 9 tadi sampai ini sudah jam 4 sore kami telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap perkara pengelolaan keuangan Desa Laikit tahun anggaran 2023 dan 2024 yang saat itu tadi kami telah memeriksa oknum hukum tua Desa Laikit yang berinisial FRM. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, kami melanjutkan dengan penetapan tersangka karena dari tim penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti sehingga kami telah menetapkan tersangka dan kami melanjutkan dengan upaya penahanan. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman hukuman paling ringan 4 tahun dan paling lama 20 tahun masa tahanan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tekan angka kecelakaan lalin Operasi Zebra 2025 dimulai akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sementara di Kota Palu, Sulawesi Tengah, apel gelar pasukan Operasi Zebra Tinombala 2025 digelar di halaman Polda Sulteng. Kegiatan ini menandai dimulainya Operasi Zebra Tinombala 2025 yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama beberapa hari ke depan. Polda Sulteng juga menekankan akan menindak keras petugas yang melanggar aturan seperti melakukan pungli saat Operasi Zebra berlangsung. Sebanyak 728 personel polisi akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Tinombala 2025. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik rawan kecelakaan dan pelanggaran, termasuk jalur utama antar kabupaten, pusat keramaian, serta area dengan tingkat mobilitas tinggi. Dirlantas Polda Sulteng, Kombes Pol Atot Irawan bilang, Operasi Zebra bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan personel lalu lintas menjelang operasi lilin yang digelar setiap akhir tahun. Di Zebra Tinombala 2025 jumlah personel 728 terdiri daripada 166 dari Polda, kemudian 562 dari jajaran. Jadi yang disampaikan Pak Waka itu merupakan ANEF evaluasi kegiatan Operasi Zebra tahun 2003 ke 2024. Memang secara jumlah
jumlah kecelakaan menurun. Namun jumlah korban fatalitas atau meninggal dunia meningkat. Operasi Zebra tahun 2025 akan lebih fokus pada edukasi kepada pengendara guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Sementara itu, Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Rauh menegaskan soal profesionalisme anggota di lapangan. Oknum polisi yang nakal dan melakukan pungli akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Tidak ada. Kalau ada model-model begitu, kalau kamu tahu kasih tahu sama saya tok itu anggota-anggota kayak begitu ya. Ini hari ini saya tegaskan yang di lantas ini. Kalau Anda temukan ada anggota lalu lintas yang di jalan-jalan itu pungli minta kamu lapor sama kita, ya. Hari itu juga di depan kalian itu saya toki dia, ya. Turun dia, tindak dia. Kalau perlu proses dia. Tidak ada. Poin sekarang di Polres Sulawesi Tengah ini tidak ada model-model begitulah. Operasi Zebra Tinombala 2025 diharapkan mampu meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengendara, serta menurunkan angka kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya. Melalui operasi ini, Polda Sulteng juga menekankan komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek pungli. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi dari Gorontalo, saudara, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ratusan personil lalu lintas Polda Gorontalo disiapkan untuk Operasi Zebra Otanaha 2025. Operasi Zebra Otanaha kali ini menyasar 8 pelanggaran lalu lintas prioritas seperti tidak menggunakan helm hingga pengendara di bawah umur atau tidak memiliki surat izin mengemudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Gorontalo melaksanakan apel gelar pasukan untuk kesiapan Operasi Zebra Otanaha 2025 yang akan dimulai 17 hingga 30 November 2025. Dalam Operasi Zebra Otanaha kali ini, Polda Gorontalo mengerahkan sebanyak 240 personil. Polda Gorontalo juga melibatkan sejumlah petugas gabungan, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat, hingga Jasa Raharja. Kepala Biro Operasi Polda Gorontalo bilang, Operasi Zebra Otanaha akan dilaksanakan 2 tahap, yakni mengedepankan upaya sosialisasi dan pencegahan, kemudian ditingkatkan ke tahap penindakan di pekan terakhir. Ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, angka kecelakaan, dan angka fatalitas korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Gorontalo. Dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan bagi masyarakat pengguna jalan di wilayah Polda Gorontalo. Ini ada 2 tahap, perintah Kakor Lantas Polri, ini dilaksanakan 2 tahap. Yang tahap pertama di minggu pertama tanggal 17 November sampai dengan tanggal 23 November itu pelaksanaannya preemptif itu sebesar 40%, kemudian preventif sebesar 40%, dan represif penegakan hukum sebesar 20%. Kemudian meningkat di minggu kedua, di tahap kedua di tanggal 24 sampai tanggal 30 November 2025 itu ada peningkatan, yaitu represifnya 50%, preemptifnya dengan preventif itu 25%. Sementara itu, Dirlantas Polda Gorontalo pun menegaskan, Operasi Zebra kali ini bukan hanya fokus pada penindakan pelanggaran, namun juga personil akan dikerahkan di lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, selama Operasi Zebra, personil akan turun sosialisasi ke sekolah-sekolah di Gorontalo. Dirlantas Polda Gorontalo juga menekankan agar personil yang bertugas di lapangan melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai prosedur. Yang ini tentunya diimbangi juga dengan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke perusahaan-perusahaan. Kami melaksanakan juga tidak hanya kegiatan razia, penempatan personil di lokasi-lokasi titik rawan macet, rawan langgar, rawan kecelakaan, pemasangan rambu. Jadi memang tidak hanya kegiatan penegakan hukum, kegiatan preemptif mengajak masyarakat untuk sadar, preventif kami melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, rawan macet, rawan pelanggaran, dan juga tentunya penegakan hukum
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selama operasi Zebra Otanaha, pengendara diimbau agar patuh berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ratusan aparatur sipil negara atau ASN Kota Gorontalo kompak berunjuk rasa dan menggeruduk kantor Bank Sulutgo. Demo ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Atan Dambea. Pemerintah Kota Gorontalo menuntut kejelasan penarikan penyertaan modal atau saham senilai 35 miliar rupiah. Hingga menegaskan tanah yang ditempati Bank Sulutgo adalah milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Ratusan aparatur sipil negara Kota Gorontalo ini rela meninggalkan pekerjaan di kantor demi menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada Bank Sulutgo. Wali Kota Gorontalo bilang aksi demo ini bertujuan meminta kejelasan soal penarikan dana penyertaan modal pemerintah Kota Gorontalo sebesar 35 miliar rupiah dari Bank Sulutgo karena pemerintah Kota Gorontalo telah memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke Bank Tabungan Negara atau BTN. Pemerintah Kota Gorontalo juga mempertegas tanah yang kini ditempati kantor Bank Sulutgo merupakan milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Tidak hanya itu, masa aksi juga meminta agar Bank Sulutgo meninjau kembali bunga pinjaman yang diterapkan kepada pemerintah Kota Gorontalo agar sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Mekanisme ini dipercepat, jangan diperlambat mekanisme ini karena kita pada posisi sangat butuh. Sebab sebagaimana saya selalu katakan bahwa kita ada rencana membangun kantor wali kota ini. Itu pun kami mau lemparkan ke BSG juga. Kalau BSG siap kasih pinjam misalnya 40 miliar, kita membangun kantor wali kota, baru kita potong dividen yang membayar. Itu kan solusi kan. Sebab inti kita adalah kita ingin membangun kantor wali kota, itu intinya. Nah, ini yang kita harapkan bisa disikapi oleh BSG secara bijak. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bank Sulutgo Gorontalo mengaku akan menyampaikan seluruh tuntutan masa aksi ke kantor pusat di Manado untuk memutuskan solusi maupun langkah kebijakan yang akan diambil. Bahkan direksi Bank Sulutgo akan dipertemukan langsung dengan Wali Kota Gorontalo untuk membahas tuntutan yang disampaikan masa aksi. Kita tadi negosiasi dengan bapak-bapak dari pemerintah kota ya. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan. Kita akan bawa ke kantor pusat dan saya sebagai jaminan, sebagai kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali Kota. Pemerintah Kota Gorontalo berharap Bank Sulutgo dapat menindaklanjuti dan memberikan solusi atas tuntutan ini karena penarikan dana penyertaan modal nantinya akan digunakan untuk perbaikan kantor Wali Kota Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo. Informasi kasus demam berdarah meningkat, 1 orang meninggal dunia di Gorontalo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk ratusan ribu keluarga penerima manfaat. Bulog Gorontalo menyalurkan lebih dari 2.000 ton beras dan lebih dari 400.000 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Masing-masing penerima manfaat menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kami laporkan Pak Gubernur. Perum Bulog Gorontalo bersama pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyalurkan ribuan ton bantuan pangan beras tahap 2, yakni periode Oktober-November 2025 pada Sabtu pekan lalu. Kali ini Bulog Gorontalo menyalurkan sebanyak 2.363 ton beras dengan kualitas medium. Berbeda dengan penyaluran tahap pertama, dalam penyaluran kali ini Bulog Gorontalo juga menyalurkan sebanyak 472.612 liter minyak goreng merek Minyak Kita.
Bantuan pangan pemerintah pun nantinya akan disalurkan kepada 118.153 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Dalam penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini, ada ketambahan lebih dari 1.000 keluarga penerima manfaat berdasarkan data Kementerian Sosial. Penerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 ini sedikit berbeda dari tahap 1. Kalau tahap 1 itu hanya komoditi beras, sedangkan di tahap 2 ini ada tambahan komoditi minyak goreng. Jadi itu data yang kami gunakan masih sama. Kami menggunakan data dari Kementerian Sosial, data tunggal Sensus Ekonomi Nasional. Jadi data itu yang diverifikasi. Di tahap 1 itu jumlahnya 116.000, di tahap 2 ini 118.000. Jelas itu telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Teknis penyalurannya kami antar berasnya di tiap-tiap kelurahan desa. Di sana sudah ada petugas kami yang menunggu untuk melakukan penyaluran kepada PBB. Yang sebelumnya PBB sudah dikirimkan undangan untuk menghadiri hadir di setiap titik, di setiap desa kelurahan itu untuk menerima bantuan pangan yang akan diserahkan oleh petugas kami yang ada di desa dan kelurahan itu. Perum Bulog berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ratusan warga Kepulauan di Manado Tua, Kecamatan Bunaken, Kepulauan Kota Manado, antusias hadir di kegiatan Gerakan Pangan Murah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selasa siang. Warga Pulau Manado Tua antusias mendatangi Gerakan Pasar Murah yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Utara. Warga tanpa antri menunggu di Aula Gereja Gemim Sabar di Kelurahan Manado Tua 2, Kecamatan Bunaken Darat, untuk membeli berbagai bahan pokok sehari-hari. Dalam Gerakan Pangan Murah kali ini tersedia beras kemasan 5 kg yang dijual Rp49.000 per kemasan, gula pasir dijual Rp14.800 per kilogram, bawang putih seharga Rp22.000 per kilogram, serta daging ayam Rp39.000 per ekor. Warga di Kepulauan mengaku senang karena Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu, apalagi harga bahan pokok di Kepulauan relatif tinggi dibanding harga di daratan Manado. Beras, minyak, bawang putih, bawang merah, ayam, gula. Oke, Bu, bagaimana harganya? Harganya cukup menjangkau. Dengan ada pelaksanaan pasar murah ini, Ibu tanggapannya apa? Cukup bergembira membantu masyarakat yang ada di Kepulauan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sulut akan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah di 15 kabupaten kota, termasuk menjangkau wilayah Kepulauan. Di sini masyarakat sangat antusias dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, karena ternyata ini sudah dinanti-nantikan dari 3 bulan yang lalu. Jadi luar biasa apresiasi dari masyarakat, dan tentunya ini jadi semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan GPM selanjutnya. Tentunya harapan dari Pak Gubernur, masyarakat itu bisa terlayani dengan bahan pangan yang terjangkau bahkan murah, dan ini bisa jadi semangat baru dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berharap melalui kegiatan ini warga bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kasus demam berdarah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan, bahkan naik menjadi status kejadian luar biasa usai adanya 1 kasus kematian. Untuk mengantisipasinya, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terus melakukan sosialisasi gerakan pembersihan sarang nyamuk dan melakukan fogging. Petugas Dinas Kesehatan di Kota Gorontalo melakukan fogging di pemukiman warga di Kota Gorontalo. Fogging ini dilakukan setelah adanya kasus kematian akibat DBD serta mencegah penyebarannya dengan membunuh nyamuk yang berkembang biak di genangan air. Meski triwulan ketiga ini, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo juga mencatat adanya peningkatan penyebaran DBD. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo bilang, memasuki bulan November 2025, kasus DBD mengalami kenaikan 4 kasus dengan 1 kasus kematian.
Kasus DBD di Kota Gorontalo kini telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa. Peningkatan kasus DBD di Kota Gorontalo dipengaruhi cuaca ekstrim dan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Cuma 46, kemudian kita ketambahan 4 kasus jadi nyamuk, kemudian gerakan kebersihan 3M. Dengan 2 minggu, ketika kita tidak temukan jentiknya, 2 minggu nyamuk. Kenapa kami sebut peningkatan kasus? Karena sebelumnya sampai dengan triwulan 2 tahun 2025, kasus DBD di Kota Gorontalo itu hanya kurang lebih 46 kasus. Dibandingkan tahun 2024, itu sudah sampai di 200-an kasus. Kita berhasil menekan, hanya saja di bulan November ini, mungkin karena pergantian musim, dari sebelumnya ada sempat kemarau, kemudian hujan yang cukup ekstrim. Warga berharap penyebaran wabah DBD di Kota Gorontalo dapat segera diatasi agar tidak semakin meluas dan menelan korban jiwa. Kebetulan di sini beberapa hari lalu ada kasus DBD yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 1 orang sementara dirawat di rumah sakit. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan untuk pelaksanaan fogging agar supaya indikasi daripada penyakit DBD yang terdapat di Kelurahan Wadi Permai 2 ini atau di Kelurahan Wadi Barat ini bisa diantisipasi. Guna mencegah penyebaran wabah DBD ini, warga pun diimbau agar terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memberantas sarang nyamuk dan menjaga imunitas tubuh. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kompas Sulut masih akan hadir dengan informasi Gubernur Kagum karya ilmiah inovatif ramah lingkungan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meninjau pembangunan kampus Patriot. Fasilitas pendidikan ini dirancang menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di wilayah transmigrasi Sulawesi Tengah. Meninjau pembangunan kampus Patriot, Menteri Transmigrasi didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Bupati Sigi. Rombongan menyusuri area pembangunan, memeriksa kondisi topografi, akses jalan, serta fasilitas pendukung operasional kampus Patriot. Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bilang, kampus Patriot bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan investasi besar untuk mencetak generasi baru mampu memajukan wilayah transmigrasi. Meninjau rencana pembangunan kampus Patriot. Kampus Patriot itu adalah tempat belajar untuk para penerima beasiswa S2 Patriot dari 7 universitas terbaik di Indonesia. Ada UI, kemudian ada Undip, UGM, ITS, IPB, ITB, dan Unpad. Tetapi mereka nanti tidak bersekolah di kampus utama, melainkan di kawasan transmigrasi. Ya, kalau misalkan nanti diputuskan di sini, ya mereka nanti sekolahnya sehari-hari di sini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk melekatkan dunia kampus dengan dunia nyatanya di lapangan. Sehingga mereka ketika berbicara soal pengentasan kemiskinan, tidak lagi di ruang simulator, tapi sudah berada di angkasa. Ya, sudah ada di dunia lapangannya. Mereka bicara kemiskinan itu, ya itu betul-betul melihat sendiri kemiskinan itu seperti apa. Sehingga nanti harapannya solusi yang dihasilkan bukan dalam bentuk paper, bukan dalam bentuk rekomendasi tertulis, tetapi aksi nyata. Itulah harapannya, dan fungsinya kampus Patriot ini adalah untuk
melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kampus ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi warga di kawasan transmigrasi. Pembangunan kampus Patriot dilakukan secara bertahap dan pemerintah optimis fasilitas pendidikan ini dapat mulai beroperasi dalam waktu dekat. Rolis Muklis, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep hadir dan membuka rapat koordinasi wilayah PSI di Kota Palu Rabu siang. Kaesang berharap Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu wilayah lumbung suara PSI untuk pemilu 2029 nanti. Rakorwil partai itu dihadiri dan dibuka langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, didampingi Ketua Harian Ahmad Ali. Dalam sambutannya, Kaesang meminta seluruh kader bekerja untuk pemilihan umum tahun 2029 nanti. Keberadaan tokoh asal Sulawesi Tengah Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI, Sulawesi Tengah pun diharap menjadi salah satu basis suara untuk PSI. Dan mohon untuk bisa Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di pemilu. Jadi saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga turun ke masyarakat. Percuma juga punya elektabilitas tinggi tapi nggak punya isitas. Di Korwil itu, Kaesang melantik pengurus wilayah dan daerah PSI Sulawesi Tengah. Alrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Minahasa Utara ke-22 menjadi hadiah istimewa bagi 500-an pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Bupati Joneganda akhirnya menyerahkan SK pengangkatan kepada mereka Kamis pagi. Bupati Minahasa Utara Joneganda menyerahkan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu bagi 554 pegawai di lingkup Pemkab Minahasa Utara. Penyerahan SK P3K paruh waktu dilaksanakan bertepatan di momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Minahasa Utara Kamis pagi. Dalam sambutannya, Joneganda berpesan agar ratusan pegawai yang telah menerima SK P3K paruh waktu ini untuk fokus menjadi pelayan masyarakat. Hari yang berbahagia, hari bersukacita. Tetapi hari juga yang mesti diingat bahwa orang semua ini adalah pelayan masyarakat. Saya tuh gaya-gaya. Boleh dong gaya, cuma maksudnya itu sok-sokan. Karena namanya pelayan, dari kita bupati pelayan masyarakat. Ingat baik-baik. Apalagi yang ada tugas nanti di kecamatan atau di kelurahan atau guru, ya, guru terutama ya, yang banyak. Ini harus diingat. Kalau punya tanggung jawab untuk mendidik, maka harus memberi contoh. Sementara itu, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Minahasa Utara menyerahkan SK P3K kali ini merupakan tahap ketiga setelah sebelumnya ada 2 tahap lainnya. Hari ulang tahun Minahasa Utara yang 22 tahun, di mana Pak Bupati bersama Wakil Bupati Sekda memberikan hadiah kepada paruh waktu yang ada di Minahasa Utara yang sebanyak 554 orang. Sungguh sangat bersyukur tentunya dengan satu kali sempat tertunda, dan hari ini di momen hari ulang tahun Minahasa Utara yang ke-22 tahun, Bupati bisa menyerahkan SK paruh waktu kepada 554 orang. Turut hadir dalam penyerahan SK P3K paruh waktu, Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, Sekda Minahasa Utara Novli Wawiling, serta Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Yana Mekesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau pelaksanaan Sulut Riset dan Inovatif Expo 2025 di Manado Town Square Kamis siang. Sejumlah karya ilmiah inovatif dan ramah lingkungan dipamerkan di lokasi kegiatan Expo ini. Dalam upaya mendorong ekonomi biru dan hijau sebagai masa depan Sulawesi Utara,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sulut menggelar Sulut Riset dan Inovatif Expo 2025 di Mantos, Manado. Sejumlah karya inovatif dari 25 inovator sulut ditampilkan dan dinilai mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang meninjau langsung expo ini kagum dengan sejumlah karya inovatif yang ditampilkan oleh para pelajar dan mahasiswa karena sangat inovatif dan dapat mewakili ekonomi biru dan hijau yang sangat ramah lingkungan. Mari kita bangkitkan dalam kehidupan kita untuk selalu berinovasi, ya. Jangan pernah menyerah untuk berkreasi, berinovasi, melakukan riset-riset, apalagi di perguruan tinggi, Pak Rektor, ya, selalu melakukan kajian-kajian. Jangan pernah menyerah untuk kita menghadapi satu persoalan, tetapi kita bisa memunculkan ide-ide baru yang bisa disumbangsikan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada masyarakat pada umumnya. Ya, kita harus bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, bila perlu sampai ke tingkat nasional. Salah satu inovasi adalah pengembangan alat pembuatan gula semut yang ramah energi, mampu memangkas waktu pembuatan gula dari 5 jam menjadi 50 menit saja dengan penggunaan energi surya. Untuk penelitian ini, mesin fotovoltaik gula semut, kami berangkat dari keresahan dari banyaknya konsumsi captikus, terutama di sentranya sendiri di Desa Talaitat Utara, di mana di sini kami hadir untuk menceritakan penelitian untuk membuat mesin gula semut secara otomatis menggunakan bahan panel surya. Nah, di sini dari penggunaan yang masih manual digunakan kurang lebih 4-5 jam, dengan adanya hadirnya alat ini kurang lebih dapat melakukan efisiensi kurang lebih hanya memakan waktu 50 menit saja. Tidak hanya diikuti oleh pelajar, expo ini juga diikuti oleh inovator dari kalangan umum dengan karya-karya yang terbukti mampu mengubah limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.